Haleluya, kita bersyukur kita masih terus bisa beribadah onsite. Ya, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan saya juga percaya yang ada di rumah Tuhan juga akan berbicara buat saudara yang mengikuti ini secara online pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita selama sebulan ini banyak belajar tentang memperhatikan firman Tuhan. Ya, salah satunya prakteknya melalui dengan daily devotion, atau kita menyebutnya juga dengan daily life, kelompok-kelompok kecil membaca Alkitab tiap-tiap hari. Nah, kebetulan saya dengan orang-orang yang kami muridkan, kami punya hari Senin, Rabu, Jumat, jam 7 pagi sampai jam setengah 8, cuma 30 menit, sekitar 5-6 orang Bapak Ibu Saudara, sangat praktis sekali, sudah jalan 2 bulan. Masuk bulan kedua kami konsisten rutin, dan yang menarik salah satu kesaksiannya saudara ya, ada yang bilang bahwa selama ini saya baca Alkitab sering gak ngerti ya, ini apa maksudnya gitu ya. Tapi setelah baca rame-rame kok saya sekarang jadi ngerti, aneh banget ya. Beberapa bagian yang susah saya sekarang jadi ngerti. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, pembacaan bersama-sama itu bisa menolong saling melengkapi satu sama lain. Jadi Bapak Ibu yang belum ikut, Bapak Ibu tanya sama PKS-nya. Katanya ada gerakan saat teduh bersama ya, baca Alkitab ya, enggak harus tiap hari, ada yang Senin, Rabu, Jumat, ada yang Selasa, Jumat, macam-macam ya, tergantung kesediaan masing-masing. Tanya PKS-mu. Saya mau ikutan dong, gimana caranya? Kalau PKS-nya, oh ada ya. Nah, suruh PKS-nya tanya PA-nya. Oke Bapak Ibu, karena ini bagus sekali ya, sangat berpengaruh dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya hari ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting, dan khotbah saya hari ini termasuk khotbah yang saya nyiapin khotbahnya lama banget Bapak Ibu ya. Gimana caranya ngomong dalam 30 menit menyampaikan ini. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah layakkah Alkitab dipercaya, Saudara? Kenapa? Karena kita membaca Alkitab sebagai sumber dasar iman kekristenan kita. Tapi kalau kita tidak percaya apa yang dituliskan di dalam Alkitab, lalu bagaimana kita mau membangun iman kita? Ada sebuah riset di Amerika negara Kristen, penduduk Kristennya banyak sekali, dan menjadi salah satu sumber referensi kekristenan seluruh dunia. Ada riset mengatakan 19% orang Kristen di Amerika, hanya 19% saja yang percaya bahwa Alkitab itu semuanya dari awal sampai akhir bisa dipercaya. Jadi kalau Anda duduk satu deret bangku ya, Anda lihat satu deret Anda ada 5 orang. 5 orang kalau di Amerika, cuman 1 aja yang benar-benar percaya bahwa Alkitab itu benar. Sisanya ada yang gak percaya. Lah ngapain dia jadi orang Kristen Pak kalau gak percaya? Jangan tanya saya juga gak tahu. Tapi yang banyak orang Kristen percaya beberapa ayat tapi gak percaya beberapa ayat. Nah ya, kalau ayat-ayat yang saya kemarin sempat tuh baca ya, Ishak ada bagian 1 ayat bunyinya, dan orang itu, yaitu si Ishak, dan orang itu makin diberkati Tuhan dan makin bertambah kaya. Wih, kita langsung amin. Ya, amin, ini benar nih. Terjadi sama saya nih. Tapi kalau ayatnya ya bersekutu dalam penderitaan Kristus. Wah, ini bukan, ini salah nih. Enggak mau. Enggak mau percaya beberapa ayat tapi yang lain percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak percaya 1 ayat saja di dalam Alkitab, Anda sebenarnya tidak mempercayai seluruhnya. Pak, kok ekstrim gitu? Iya, karena saya percaya seluruhnya di dalam Alkitab adalah perkataan yang diberikan oleh Allah. Nah, tahun 2022 kita bersama-sama ingin mencapai Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Saya undang Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita membaca ini bersama-sama. Karena ini adalah fokus kita selama 2022. Kita pengen Abalo Barat nyampe ke sini, semua orang. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, siapa? Kristus yang adalah kepala. Silakan duduk kembali. Kita pengen jemaat Abalo Barat 2022 nyampe ke sini. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa
memiliki iman dan pengenalan yang benar tentang Allah. Gimana caranya? Dari mana kita dapat referensinya? Oh, Kristus itu kayak apa? Anak Allah itu, Tuhan itu kayak apa? Dari mana kita dapat sumber referensinya? Nah, apa yang bisa dipakai menjadi acuan bahwa yang kita paham ini benar apa enggak? Wah, ada yang bilang soalnya gini. Oh, Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu cuman Allah Bapa sama Roh Kudus aja. Kalau Yesus itu bukan, ya. Nah, apa yang bisa menjadi referensi ini benar apa enggak, Bapak Ibu Saudara? Nah, itu sebabnya kita baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, tapi bukan cuma pendengaran, harus pendengaran firman Kristus. Tidak cukup mendengar firman saja karena kita semua bisa berfirman. Istrimu bisa berfirman. Biasanya suami-suami kalau istri sudah berfirman itu berat ya. Istri berfirman, waduh berat nih udah ya. Siapapun bisa berfirman, saudara. Kalau engkau mendengarkan firman orang lain, imanmu tumbuhnya di atas dasar perkataan orang itu. Makanya kalau iman kita mau benar, kita harus dengarnya apa? Firman Kristus. Nah, bagaimana firman Kristus itu saya jelaskan ya. Anda boleh lihat di depan. Masa sebelum Yesus datang, ya perjanjian lama terutama, Tuhan itu berfirmannya pilih orang. Wah, si ini. Aku ngomong sama si A akan sampaikan ke umat. Nah, dia nggak berfirman sama sembarang orang, dia pilih orang. Makanya ada nabi-nabi dan imam yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, nah zaman ketika Yesus sudah menjadi manusia dan dia datang, ya. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah ini yang dijelaskan Penatua Darwin di khotbah beberapa minggu lalu. Firman itu menjadi manusia, jadi Yesus itu sendirilah sang firman untuk menggenapi semua yang udah pernah disampaikan oleh nabi-nabi. Nah setelah Yesus, masa setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, Roh Kudus tinggal di hati kita semua. Makanya di Roma 10 tuh ada ayatnya bunyinya gini, firman itu dekat kepadamu, yaitu di pikiran dan hatimu. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam pikiran dan hati kita. Jadi firman Tuhan ada di dalam diri kita semua, Bapak Ibu Saudara. Nah tapi, nah ini dia. Bagaimana kita bisa ngerti bahwa yang saya katakan bahwa ini adalah firman Tuhan itu memang benar firman Tuhan. Karena saya menjumpai banyak sekali orang mengatasnamakan suara Roh Kudus. Ya, wah Roh Kudus bicara sama saya. Katanya kamu harus kasih saya duit. Ada lagi yang lebih berat. Roh Kudus bilang kepada saya, katanya saya harus punya istri ketiga. Karena semua orang mengaku bahwa firman ada di dalam dirinya dan dia bilang itu firman Tuhan dari Roh Kudus. Susah kan? Makanya Tuhan memilih beberapa orang untuk pewahyuan dan firman itu dituliskan dalam bentuk Alkitab, dan Alkitab ini menjadi panduan. Oh, kamu bilang katanya Tuhan bilang kamu harus punya istri ketiga. Mari kita periksa, benar enggak itu? Ada enggak benar prinsipnya di situ? Nah, kalau enggak dituliskan, semua orang liar nanti saudara. Ya kan? Nah, kebenarannya di sini penting. Satu, Tuhan bisa berbicara kepada kita langsung, tetapi kita juga perlu memeriksanya dengan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah dokumentasi dari apa yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi acuan, untuk menjadi panduan. Bapak Ibu saya minta izin untuk membuka. Saya udah mau pingsan. Karena saya kalau khotbah menyala-nyala sudah jadi ngomong terus gak ada udara. Maaf ya, tadi udah antigen negatif kok, tenang aja. Nah saudara, jadi Alkitab begitu penting. Makanya 2 Timotius 3 ayat 14-15. Bentar, ambil nafas dulu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada siapa? Kristus Yesus. Ingat gak Efesus tadi pertumbuhannya ke arah siapa?
Kristus Yesus. Ini sekarang menuntun kepada iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, banyak orang kemudian bertanya, dari mana kita tahu bahwa Alkitab itu beneran diilhamkan oleh Allah? Karena semua orang bisa nulis kitab sucinya sendiri-sendiri. Bisa nggak saya mau nulis kitab suci versi saya? Bisa, makanya ada sekte-sekte itu ya, kerajaan Sunda, ya Sunda Empire ya. Nanti bisa bikin sendiri ya, kitabnya sendiri ya, kita bisa bikin-bikin sendiri. Tapi apa yang membedakan Alkitab dengan semua buku yang lain? Karena Alkitab diilhamkan oleh Allah. Ih, tahu dari mana Pak? Yakin banget kalau Alkitab itu benar-benar diilhamkan. Diilhamkan tuh gini loh saudara, belum tentu Tuhan menulis langsung. Tapi ide dan inspirasinya, bahkan nanti kita akan baca, dihembuskan nafas oleh Roh Kudus. Yang membuat tulisan itu bukan cuma tulisan manusia, tapi idenya ide ilahi. Dari mana kita tahu bahwa Alkitab berbeda sama buku yang ditulis oleh saya? Bahwa Alkitab benar-benar terinspirasi dari Allah. Nah ini dia. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Rupanya Alkitab itu adalah kumpulan dari tulisan selama 1600 tahun. Bapak Ibu tetap bersama dengan saya karena saya lihat beberapa wajahnya. Pak ini bukan sekolah Alkitab kan ya Pak ya? Kok kelasnya jadi begini Pak? Ini kan kebaktian. Tenang ya, nanti akan ngerti kemana arah pembicaraan ini. Saudara, Alkitab itu butuh 1600, rentang 1600 tahun dari kitab kronologi pertama sampai terakhir. Itu jaraknya 1600 tahun ditulisnya. Lalu kemudian yang lebih keren lagi, yang nulis 40 penulis berbeda, saudara. Bayangin 40 penulis berbeda, hidup di zaman yang beda-beda. Dan yang menarik yang dalam kurung saya tambahkan karena itu penting. Setiap penulisnya tidak punya niat untuk nanti suatu hari tulisannya akan digabung jadi satu lalu jadi Alkitab. Nggak ada. Misalkan Paulus nulis surat, ya dia cuma nulis buat orang yang dia lagi mau kirimin suratnya. Dia nggak pernah kepikiran bahwa suatu hari suratnya dibaca rame-rame sama kita. Kalau kepikiran mungkin dia nulisnya agak sopan kali ya. Waduh ini mau dibaca rame-rame, wah pakai bahasanya yang agak bener dikit. Dia nggak kepikiran saudara. Si Daud bikin mazmur, dia lagi tertekan, dia lagi stres, lalu dia nyanyi, dia tulis lagunya jadi mazmur. Dia nggak kepikiran kalau mazmurnya suatu hari dibikin lagu lagi sama kita, terus dinyanyiin di kebaktian. Nggak pernah kepikiran dia. Kalau kepikiran mungkin dia jadi mikir, waduh bikin yang lebih bagus lagi. Dia jadi grogi, dia malah nggak menulis nanti. Sudah nangkep maksud saya nggak? Semua penulisnya itu nggak kepikiran bahwa suatu hari tulisannya akan jadi Alkitab. Makanya saya tulis, saya jelaskan yang satu lagi ini. Di dalam Alkitab ada yang namanya sastra, yaitu puisi-puisi gitu ya. Ada yang namanya quotes, Amsal. Saudara tahu quotes? Kata-kata bijak ya. Contoh, hidup itu seperti kentut. Kalau ditahan menyakitkan, kalau dilepaskan lega. Waduh, itu kata-kata bijak, saudara. Quotes, ya tolong jangan dijadikan status. Nah, Amsal itu isinya quotes, saudara ya. Jagalah hatimu dengan dadadadada. Itu boleh jadi status, ya kan? Nah, terus ada isinya apa? Dokumentasi. Saudara pernah baca kitab Ulangan dan Bilangan enggak? Bani ini jumlahnya sekian, bani ini jumlah, ukuran bait suci. Waduh itu mabok banget saudara kena baca itu ya kan. Nah, itu dokumentasi. Ada yang namanya sejarah, raja-raja, Tawari itu sejarah. Ada kitab nubuat, Hosea, Yeremia, Yesaya dan seterusnya. Ada investigasi, nah ini menarik saudara. Salah satunya adalah Injil Lukas, itu adalah investigasi. Karena Lukas menyelidiki saksi-saksi mata, ditanyain, dicatat, lalu diurutkan. Jadilah Injil Lukas. Tapi Injil Yohanes beda, karena Injil Yohanes bukan investigasi. Injil Yohanes itu adalah kesaksian pribadinya Yohanes. Aku ketemu Yesus, Yesus itu gini, aduh aku menyandarkan kepalaku. Wah, ya. Di pundak dari guruku, wah sangat personal banget. Tapi menarik antara Injil Lukas sama Yohanes, yang satu investigasi, yang satu kesaksian. Tetapi dua-duanya ngomongin hal yang sama dan arahnya sama. Ada lagi surat, yaitu surat-surat Paulus. Saudara bayangin,
1600 tahun, 40 penulis berbeda, nggak kepikiran akan digabungin, nggak saling kenal, beberapa bahkan nggak tahu karena hidupnya beda ratusan tahun. Bentuk tulisannya beda-beda, waktu digabung menjadi Alkitab, semua pesannya cuma satu, Kristus. Bahkan pesan yang ditulis hari ini diteguhkan oleh penulis lain ratusan tahun kemudian, semuanya sama, Kristus saudara. Ceritanya dari awal sampai akhir, Kristus. Nanti saudara akan baca banyak kata-katanya semuanya anak manusia, anak manusia, anak manusia. Mengarah kepada Kristus, sang kepala dan sebagainya. Semua arahnya satu. Kalau kita mau eksperimen hari ini, pilih 40 orang di antara kita yang datang hari ini. Ini hidup masih sejaman loh ya. Pulang suruh tulis masing-masing. Ada yang suruh bikin puisi, ada yang suruh bikin dokumen, ada yang suruh bikin surat. Lalu kita gabungin, coba nanti kita lihat isinya apa. Ada yang cerita RT, ada yang cerita COVID, ada yang curhat suaminya gini. Gabungin jadi satu. Wah, pusing kita bacanya. Makanya saya tulis saudara, keren banget Alkitab itu apa? Alkitab adalah ketidaksengajaan manusia. Manusia nggak punya niat untuk bikin Alkitab, nggak ada. Penulisnya bahkan nggak kepikiran. Tapi Alkitab adalah kesengajaan ilahi. Kalau tidak ada keterlibatan Tuhan di dalam Alkitab, nggak mungkin kita akan punya kitab yang sekeren ini. Ditulis orang berbeda dari awal sampai akhir. 1600 tahun dengan berbagai macam cara. Tidak saling kenal sebagian besar. Tapi semua pesannya sama, tidak ada yang saling menyangkal. Kalau ada di antara Anda, ada tuh Pak kontroversi ini lawan ini. Kapan-kapan aja kita bikin kelasnya. Kalau di sini kita nggak pulang nanti. Saya bisa buktikan kepada saudara, tidak ada yang bertentangan di dalam Alkitab. Semuanya. Satu inline menuju kepada Kristus. Maka kalau ditanya, benarkah diilhami oleh Allah? Kalau bukan Allah, tidak akan terjadi seperti itu. Makanya saya tulis Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah satu-satunya referensi yang kelihatan. Kalau bukan dari Alkitab, dari mana? Ada orang bilang begini, oh aku gak perlu baca Alkitab. Karena Roh Kudus langsung berbisik di telingaku. Belok kiri, itu Roh Kudus atau Google Maps? Ya, belok kiri, belok kanan, jangan lakukan itu, jangan, keren banget. Ya, Tuhan Yesus saja masih ngutip kitab, ya, walaupun dia adalah Roh Kudus itu sendiri dalam bentuk manusia. Jadi saudara, inilah satu-satunya sumber pertumbuhan iman kita. Lah kalau kita nggak percaya, terus gimana? Nah, apa sih yang bikin orang tuh sering nggak percaya sama Alkitab? Why not? Kenapa kok nggak percaya? Ya, saya jelaskan ada 3 alasan. Yang pertama, ada orang bilang begini, wah Alkitab itu ceritanya nggak masuk akal, isinya nggak masuk akal, kayak dongeng buat anak-anak. Saudara mungkin kalau baca Perjanjian Baru masih oke ya, tapi waktu saudara baca Perjanjian Lama kan ada perasaan-perasaan kayak, ini kok kayak komik ya. Api turun dari langit, dimakan ikan besar ya, air menjadi darah. Akhirnya kita jadi gak mau baca Perjanjian Lama. Ya, tiap kali pembacaan Perjanjian Lama, waduh udahlah ini mistis ini. Ya, ini aneh-aneh nah, saudara. Kita bacain buat anak kita seneng, dongeng sebelum tidur. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Cuman ngomong jadi matahari, jenggreng jadi. Ya. Oh anak kita, wow. Begitu kita keluar dari ruangan tidur, masa bener kayak gitu sih? Enak banget ya kayak gitu ya. Masa bener sih Daud lawan Goliat ada orang tinggi 3,4 meter. Ya cuman dipelinteng, itu bahasa Jawa dipelinteng ya. Ketapel gitu ya. Klotak, mati, kalah. Aduh, kalau cerita anak-anak bagus. Nah saudara, makanya saya bahas sedikit Matius 24 ayat 37. Saudara masih dengan saya? Masih ngikutin? Ya, lihat kiri kanan ada yang tidur enggak? Tolong dibangunkan. Matius 24 ayat 7 saudara. Tentang Nuh dan banjir besar. Ini saya ngutip perkataan Yesus. Yang ngomong Yesus loh ya. Yesus ngomong langsung. Dia bilang begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara ingat-ingat kata anak manusia, garis bawah. Anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah. Berarti Yesus mengakui gak bahwa peristiwa Nuh itu benar-benar terjadi? Kalau dia gak mengakui, dia gak mungkin ngomong, benar gak?
Yesus mengakui dan percaya bahwa air bah itu benar-benar terjadi. Jadi waktu kita baca dan kita ceritakan kepada anak kita, Anda nggak boleh punya keraguan bahwa oh ini hanya penggambaran saja. Ya, sebenarnya kenyataannya nggak kayak gitu. Ya, ini cuma untuk membuat kita tuh mudeng, ngerti ya, pakai kiasan-kiasan. Saudara, ada yang kiasan, ada yang enggak. Nah, kalau Yesus sampai ngomong benar-benar air bah, berarti benar terjadi. Lalu munculkan berikutnya. Satu orang arkeolog ahli dunia bawah laut, arkeolog terkenal, namanya Robert Ballard, saudara, menemukan bukti bahwa air bah zaman Nuh memang terjadi. Nah, ini satu. Dua, berikutnya. Sodom dan Gomora, api turun dari langit. Aduh, kayak Dragon Ball ya. Wah, luar biasa ya. Api turun dari langit, nggak pernah lihat, Pak. Kalau mau lihat, doa supaya lahir di zaman Lot. Saudara, terus tinggal di Sodom, nanti lihat langsung. Live experience. Udah bukan virtual reality VR, bukan. Live experience. Kena langsung. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas 17. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan, minum, mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah apa? Hujan, api, dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana siapa saudara? Anak manusia lagi. Kok ada anak manusia lagi? Berikutnya. Ditemukan bukti arkeologi bahwa Sodom itu memang terjadi. Saya bahkan pernah lihat dokumenternya 30 menit saudara. Bagaimana bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa itu kalau bukan memang api turun dari langit, nggak bisa terjadi kebakaran model seperti itu. Bukan dibakar pakai api, bukan ditembak pakai basoka, bukan. Harus sebuah kebakaran yang mendadak, boom, zep, dengan tingkat panas yang sangat tinggi. Berikutnya, Yunus tidur di perut ikan, 3 hari 3 malam. Lumayan, hotel gratis, budget hotel, ya. Mungkin kalau yang lagi dikejar debt collector idenya bagus loh. Ya, saya sembunyi di perut ikan nggak akan ketahuan. Ya, kita pikir ini cerita apaan gitu ya. Saya ngutip Yesus lagi, ini yang ngomong Yesus lagi nih, Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tapi ikannya bukan ikan paus loh saudara. Saudara pikir ikan paus kan? Dikatakan di Alkitab nggak ada tulisan ikan paus. Yang ada cuman ikan besar. Dalam terjemahan bahasa Inggris, sea monster. Monster di lautan. Jadi kita nggak tahu itu jenis ikan apa. Kenapa? Karena kalau manusia coba dicemplungin ke dalam perut perut paus. Maaf ya yang namanya Paulus ya. Manusia dicemplungin dalam perut paus, mati, nggak mungkin hidup. Jangankan 3 hari 3 malam, karena memang bukan paus, nggak ada di Alkitab. Lah itu ikan apa Pak? Mungkin di zaman itu memang ada ikan besar, yang sekarang sudah nggak ada. Bohong. Kalau nggak percaya coba kembali ke sana. Nggak bisa. Tapi saudara bukti-bukti. Nah lagi-lagi coba munculkan ya. Ini saya dari tadi ngutipnya websitenya bukan website Kristen ya. Itu website umum termasuk majalah website Forbes. Yang kedua tadi website Forbes. Jadi ini website umum yang terpercaya. Mengatakan bahwa ada bukti arkeologi yang menyatakan kemungkinan besar memang itu benar-benar terjadi. Yunus di dalam perut ikan. Sudah maksud saya apa? Mungkin sulit untuk kita yang hidup di zaman sekarang untuk bisa mempercayai cerita-cerita itu. Tapi itu diakui oleh Yesus. Jadi gini, kalau Yesus saja mempercayai itu, terus kita nggak percaya, terus ngapain lagi baca Alkitab? Nah ini satu. Kemudian yang kedua, yang lebih penting dari ini. Ada orang bilang gini, Alkitab mah nggak relevan Pak. Sama hidup zaman sekarang itu udah gak relevan. Ya udah gak bisa dipraktekin dalam hidup modern. Mungkin zaman dulu bisa. Zaman sekarang Alkitab udah gak relevan. Sudah saya beritahu kenapa banyak orang Kristen tidak mau percaya dengan Alkitab. Dan menganggap bahwa Alkitab itu outdated. Sudah ketinggalan zaman. Karena kebanyakan orang menggunakan Alkitab untuk mencari keuntungan diri sendiri. Makanya ketika dia baca udah gak menguntungkan diri sendiri. Ini gak relevan. Contoh, ada satu sesi kemarin saya ngisi satu sesi ada peserta tanya, Pak, saya kalau baca Alkitab disuruh ngampunin.
77 kali 7 Pak. Ada orang nyakitin saya suruh ngampunin. Saya ke psikolog, nah ini dia pergi ke psikolog. Saya ke psikolog saya bilang begini, ya udah kalau kamu stres nggak bisa ngampunin, ya udah nggak ngampunin nggak apa-apa deh. Yang penting kamu nggak stres. Itu kata psikolog saya loh Pak. Tapi saya baca Alkitab, suruh ngampunin. Tuh kan Alkitab sudah nggak relevan. Lalu saya jawab orang itu begini, coba dicek dulu itu psikolognya. Bandingin sama psikolog-psikolog yang lain. Kenapa? Karena saya punya kenalan banyak psikolog. Enggak gitu juga. Lalu yang kedua saudara, banyak orang berpikir mengampuni itu dikirain ngasih hadiah buat orang yang menyakiti kita. Enak aja, dia nyakitin aku. Kenapa aku ampunin dia? Enak dong dia. Nah itu pikirannya, menguntungkan diri sendiri nggak bisa kan? Nggak mau dia ngampunin. Padahal kalau menurut Alkitab mengampuni itu adalah begini. Leo. Maju ke depan yuk, Le. Udah gak single, jangan diliatin terus. Coba, Le. Stop. Misalkan Leo ini orang yang menyakiti saya. Karena dia membuat luka dalam hati saya jadi terikat dengan dia, saya attach dengan dia. Leo coba pergi kemanapun. Dia lakuin apapun, saya kena terus, aduh saya terluka terus. Coba duduk Leo. Dia duduk aja saya terluka, aduh tergeser-geser. Lakukan apapun Leo. Ngapain aja. Aduh aku terluka terus. Mengampuni adalah memutuskan, saya gak mau attach lagi dengan dia. Leo mau ngapain terserah. Saya gak terluka lagi, karena saya sudah mengampuni. Itu pengampunan. Thank you Leo. Boleh tepuk tangan buat Leo. Hanya karena kita mikirnya diri sendiri, gak mau. Alkitab gak bener. Saya hidup lagi susah, baca Alkitab. Perhatikanlah saudara seimanmu. Enak aja. Gua yang lagi butuh diperhatiin, kok gua suruh perhatiin. Karena orientasinya diri sendiri, Alkitab jadi gak relevan. Bener apa bener? Tapi apa yang harusnya terjadi, saudara lihat. Semua yang ditulis di Alkitab itu berujung kepada Kristus. Makanya saudara baca tadi, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Padahal itu perjanjian lama loh saudara. Tapi refernya sudah kepada Kristus, anak manusia. Keren kan? Semua satu buku Alkitab ini refer kepada Kristus. Maka kalau engkau tidak menjadikan Kristus sebagai tujuan hidupmu, Alkitab tidak akan pernah relevan untuk kau baca. Tapi kalau arah hidupmu, makanya sudah tadi waktu menyembah, thank you ya teman-teman worship ya. Harusnya tadi nyembah aja sampai selesai ibadahnya. Saya dijamah Tuhan sekali saudara, karena kata-kata dari lagunya itu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Saudara kalau engkau mengikut Yesusnya terpaksa, hanya karena pengen masuk surga saja, baca Alkitab engkau akan terseret-seret. Tapi kalau engkau mengikut Yesus itu kesukaan, saudara tahu gak kesukaan? Kesukaan tuh gini loh, waktu saya pacaran sama, dulu belum jadi istri, pacar saya, VV. Saya LDR, Jakarta Surabaya. Saya naik kereta api 14 jam, berangkat jam 6 sore, nyampe jam 8 pagi. Sudah kedinginan di kereta eksekutif itu. Tapi saya gak menderita, karena saya mengejar dia. Sudah nangkep maksud saya gak? Itu kesukaan buat saya untuk kedinginan di dalam kereta api itu. Karena perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan dengan VV saat itu ya. Perjumpaan dengan VV setelah 14 jam di kereta itu. Melumerkan semua dingin saya di dalam kereta api. Sudah nangkep maksud saya enggak? Itu yang dibilang Paulus. Ini beneran Paulus bukan Paus. Aku melupakan. Dan mengejar apa yang di depanku. Maka kalau tujuan kita Kristus, kita baca Alkitab. Kita makin suka. Kenapa? Karena Alkitab isinya membawa kita pada Kristus semua. Tadi Efesus 4 kan gitu kan. Pertemuan sesuai kepenuhan Kristus. Sang kepala. Itu yang dibilang Paulus loh saudara. Saudara kalau baca Paulus, gila ini orang. Dia hampir mati karam. Dia dilempari batu. Dia kelaparan. Dia telanjang. Dia kedinginan. Dia di penjara. Tapi dia bilang, aku seneng. Nggak relevan saudara. Kenapa? Karena tujuan dia Kristus jadi relevan. Tapi kalau tujuan baca ini, gimana ya cara supaya kaya ya? Salah baca buku Pak. Gimana nasib saya? Nasib saya tahun depan, tahun harimau. Mesti gimana ya saya? Coba di Alkitab, gak ada, gak relevan. Saya mesti gimana? Hidup saya bla bla bla. It's not about you, it's about Christ.
Ini bukan tentang kita saudara, ini tentang Kristus. Jadi kalau engkau baca buku ini, Alkitab ini, untuk cari diri sendiri gak akan ketemu. Tapi kalau engkau cari Kristus, dan engkau kejar itu sebagai kesukaan, engkau akan baca lagi. Saudara, yang menarik di kelompok daily life kami, ada yang bilang gini, ih gila ya, setelah makin baca, kok dunia ini makin relevan ya. Lah, kalau kata-katanya aneh kan? Semua yang dibilang di Alkitab benar, kejadian semua. Aku jadi ngerti apa maksud yang ditulis di Alkitab ini. Karena orientasinya Kristus, saudara. Lanjut, dikit lagi ya. Jangan nangis dulu, dikit lagi. Just kidding. Kolose 2 ayat 7-9. Gawat, saya harus khotbah 4 kali. Ibadah kedua udah habis suaranya. Pak Hendy gantiin saya boleh? Kolose 2 ayat 7-9. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Harus di atas Kristus loh saudara. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini penting bagian kuning. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Apa itu pengajaran palsu dan kosong menurut roh dunia itu? Yaitu tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, ajaran baik banyak, tapi ajaran benar hanya Kristus. Jangan tertipu ajaran baik, saudara. Semua ajaran yang tidak berpusat pada Kristus, filsafat kosong dan roh dunia. Tidak peduli sebaik apa itu kedengarannya. Makanya kalau engkau pakai Alkitab untuk menjadi serupa dengan dunia, enggak relevan. Enggak ke sana. Banyak anak muda bilang, enggak cocok apa segala macam. Karena orientasinya diri sendiri. Pengen enak, pengen disenengin terus. Ya, self healing. Ya benar self healing, memang ada self healing. Saya percaya self healing. Tapi kadang-kadang self healingnya kebablasan. Aku harus diperhatikan, aku harus ini. Alkitab enggak cocok. Karena aku disuruh untuk memperhatikan, disuruh untuk memberi, disuruh untuk berkorban. Nggak cocok. Tapi kalau kesukaanmu pengen jadi Kristus, saudara. Saudara waktu tadi nyanyi lagu itu ya, saya nangis kenapa? Saya ingat masa-masa ketika ada orang-orang menyakiti hati saya. Tapi waktu saya sakit hati, saya ketemu Kristus. Tuhan cuma ngomong gini, pengen serupa aku kan? Kamu pengen tahu gimana rasanya waktu 12 muridku tinggalin aku semua. Yang satu jual aku, yang satu pura-pura gak inget kalau kenal sama aku. Pengen tahu rasanya? Cerai-berai waktu tentara datang. Kayak kita nyiram gerombolan kucing pakai air. Tinggal Yesus sendirian menghadapi maut. Itu yang disebut persekutuan dalam penderitaan Kristus. Waktu aku ngerti, oh gini rasanya ya Tuhan. Iya. Tapi rasa sakitmu itu aku tanggung di atas salib. Supaya kamu gak perlu sakit lagi seterusnya. Saudara, pada saat itu saya langsung berasa begini. Wow, ini kesukaanku. Aku gak mau pusing lagi dengan orang yang menyakiti aku. Itu seperti murid-murid Yesus yang habis disesah, dianiaya, keluar dan dikatakan di Alkitab, mereka bersukacita. Karena mereka baru saja serupa seperti gurunya. Sudah nangkep maksud saya gak? Khotbah saya terlalu susah gak sih saudara? Sudah nangkep kan maksud hati saya? Kalau engkau baca Alkitab demi mengejar Kristus, gak ada yang terlalu berat dan gak ada yang terlalu aneh saudara. Beri saya waktu, 5 menit, saya akan selesaikan. Firman Allah tanpa keterlibatan Kristus sebagai pusatnya, tentu saja tak akan menjadi relevan. Karena Kristus itu sendiri adalah firman Allah. Lanjut. Terakhir, ada orang bilang begini, Pak, Alkitab itu kan cuma buku tulisan bijak aja. Nasihat-nasihat hidup. Banyak kitab-kitab lain yang juga kayak gitu. Ya Alkitab salah satunya lah Pak. No, salah. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Saudara, Alkitabmu ini bukan cuma tulisan bijak, bukan. Dia hidup dan dia punya kuasa. Buktinya apa? Saudara, saya baca buku tuh banyak loh. Coba lihat, rambut saya habis kan? Saya baca buku banyak, psikologi, emosi manusia, sejarah. Wah, saya bacain semua saudara. Ratusan bahkan mungkin sudah ribuan buku selama saya hidup. Tapi waktu saya tertekan, awal-awal pandemi, awal 2020, pekerjaan saya tiba-tiba stop karena saya onsite semua, seminar, training. Stop 2 bulan saya income nol saudara. Nggak ada uang masuk sama sekali, tapi pengeluaran harus tetap keluar. Saya stres saudara. Waktu stres itu, tiba-tiba muncul dari dalam keluar seperti terbang. 1 Petrus 2 ayat 17, dia bilang begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara engkau. Heran, di antara ribuan buku yang saya udah baca, nggak ada yang terbang ke kepala saya, karena mereka tidak hidup. Mereka hanya tulisan bijak. Tapi Alkitab ini, firman Tuhan, dan bukan cuma firman Tuhan dalam bentuk tulisan. Si firman itu sendiri, pribadi itu bergerak dari dalam. Dia tahu kondisi saya dan dia ngomong, serahkan kekhawatiranmu. Muncul lagi berikutnya, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Besok hari ada kesusahannya sendiri, santai aja. Muncul lagi ayat berikutnya, Allah memberkati pada waktu tidur. Lalu saya langsung, oke, cukup udah gak usah mikir. Sekarang kan marak ya, overthinking ya. Sampai kayak saya kan habis overthinking. Saudara, saya juga overthinker. Saya ini overthinking saudara, kelihatan kan? Kurus, kacamata. Saudara, ayat itu bilang ini, tidur. Karena waktu engkau tidur, Tuhanmu memberkati engkau. Saudara tahu gak kenapa tidur itu mujizat? Karena waktu engkau tidur, engkau gak bisa lakukan apa-apa. Bener gak saudara? Makanya ada orang mati waktu tidur. Waktu tidur kita tidak bisa mengendalikan apapun dalam diri kita. Tapi waktu itu Tuhan bekerja. Dan kalau besok paginya engkau bangun, itu mujizat. Karena engkau gak bisa kendalikan dirimu sama sekali. Besoknya masih bangun. Itu artinya Tuhan bekerja buat engkau. Lalu nyambung lagi Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi dia. Sudah, itu terbang bermunculan di kepala saya. Pak, saya kok gak kayak gitu? Gak tahu. Mungkin karena gak ada yang dibaca. Jadi apa yang mau terbang? Yang terbang utang. Ingat bayar utang. Ya. Kamu dikejar-kejar. Karena kamu gak masukin yang firman. Sudah nangkap maksud saya gak? Itu bukan cuma kata-kata, itu bukan cuma tulisan. Itu hidup dan penuh kuasa saudara. Saya ingat, saya tutup. Swear, ini terakhir. Belasan tahun, 12-13 tahun yang lalu saya hadir di kebaktian Abalof di Cikarang. Saya waktu itu pelayanan main bass. Sudah waktu itu ada yang kesaksian dari Rafa House. Rafa House itu pelayanan yang dipimpin oleh salah satu pemimpin Abalof juga namanya Kak Dharma. Apa pelayanan ini? Pelayanan ini ngumpulin orang-orang gila. Di pinggir jalan, keleleran, diambil, dimandiin, dirawat, dikumpulin. Lalu mereka diapain? Nggak ada. Didoakan dan dibacakan firman sehari 3 kali. Kalau saudara ketemu Kak Dharma, saudara mungkin akan terheran-heran. Karena banyak orang sudah tanya ke Kak Dharma apa rahasianya? Ada terapi psikologi apa? Orang gila kok bisa sembuh? Kak Dharma nggak ngerti apa-apa soal psikologi. Jangan tanya dia soal CBT. Cognitive Behavioral Therapy, terapi ini itu. Dia nggak ngerti. Dia akan jawab, nggak ada. Kami cuman doain, bacain firman sehari 3 kali. Tapi orang itu waktu maju ke depan kesaksian, dia bilang begini. Ini orang yang gila yang sembuh. Dia bilang begini. Saya itu seperti selama ini diseliputi oleh selaput gelap gitu ya. Gelap hitam. Tiba-tiba hari itu kayak terbuka. Dan saya sadar aja. Sejak hari itu dia normal, dia bahkan sudah bekerja, dia hidup seperti layaknya orang biasa. Saudara, dari gila yang gak ngerti apa-apa sama sekali. Maksud saya begini loh, kita berhenti gak usah ke psikolog ya, udah doa. Bukan. Maksud saya gini loh saudara, firman yang kau baca itu ada kuasanya, gak main-main. Kalau engkau gak percaya, engkau bacanya ragu-ragu, dia gak bisa bekerja. Saudara, waktu engkau baca Alkitab, yakin bahwa ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan dia hidup di dalam dirimu.
Semua yang ada di dunia ini tercipta oleh karena Tuhan berfirman. Yang tidak ada menjadi ada. Yang rusak menjadi pulih kembali. Sudah, maka waktu engkau membaca firman, tidak ada yang tidak bisa dipulihkan kembali. Mungkin suamimu perlu engkau bacakan Alkitab waktu dia tidur. Suami saya selingkuh, Pak. Bacain Alkitab, saudara. Waktu dia tidur. Ayatnya gak nyambung, biarin aja. Bacain Mazmur, Amsal, biarin aja. Anakmu sebelum tidur, bacakan Alkitab, saudara. Engkau sendiri baca Alkitab setiap hari. Kadang gak ngerti, Pak, siapa memperanakan siapa. Gak apa-apa. Kapan-kapan kalau saya temanya, Pak, saya akan khotbahkan Matius pasal 1 saja. Yang isinya silsilah Tuhan Yesus. Siapa memperanakan siapa. Di situ ada hikmat yang dalam sekali, saudara. Kalau engkau tahu, Roh Kudus tuntun. Nggak apa-apa, baca aja. Bani ini sekian ratus ribu jumlah penduduknya. Ukuran bait Allah, ya kendil emas, apa segala macam. Babi ngepet, nggak ada. Ya, saudara, baca aja. Pada waktunya ketika engkau membutuhkan, dia akan terbang dari dalam rohmu. Dan dia akan muncul menguatkan engkau. Karena dia hidup. Dia bukan cuma tulisan saja. Saudara. Every scripture is God-breathed. Semua yang ada di Alkitab itu dinafasi oleh Allah. Makanya dia hidup. 2 statement terakhir. Beneran terakhir, jangan gelisah. Beneran terakhir. Alkitab bukan cuma tulisan bijak atau nasihat kehidupan. Ia adalah perwujudan dari Tuhan yang hidup. Maka mustahil untuk mengikut Kristus tanpa mempercayai apa yang dia percayai. Semua perjanjian lama dipercayai sama Kristus. Maka kalau engkau percaya Kristus, engkau harus percaya apa yang dia percaya. Dan mustahil untuk mengikut Kristus tanpa mempercayai apa yang dia katakan, saudara. Saudara mau 2022 hidupmu benar-benar ngalamin breakthrough. Jangan tinggalkan firman. Pegang Alkitabmu, baca sesering mungkin. Ajak sebanyak mungkin orang. Aduh Pak, aku diajakin Pak sama PKS-ku daily life. Tapi aku sibuk. Gak punya waktu. Sudah, tidak ada orang yang tidak punya waktu. Yang ada adalah orang yang tidak memprioritaskan waktunya untuk itu. Kalau besok engkau mati dan caranya hidup hanya dengan baca Alkitab, saya yakin engkau akan punya waktu. Yakin saya. Kalau dengan baca Alkitab tiba-tiba besok uangmu bertambah di saldo, pasti kita baca Alkitab semua kan. Jadi ini bukan soal gak ada waktu, kita gak prioritas aja, saudara. Saya ini bukan orang yang bangun pagi, saudara. Saya itu kalau bangun pagi susah. Tapi saya prioritaskan, saya tiap jam 7 bareng sama beberapa yang kami muridkan. Kami bangun pagi, kami baca Alkitab. Kami bisa. Bukan gak punya waktu, kami prioritaskan waktu. Masa gak tidur? Ya elah, 30 menit aja dikurangin tidurnya. Susah aman. Sudah bilang sama kiri kananmu dengan wajah membara. Aku mau ikut, 1, 2, 3. Aku mau ikut. Para PKS tolong dilihat wajah-wajah ini. Katanya mau ikut. Ajakin daily life. Saudara, firman itu hidup. Yuk kita datang pada Tuhan. Lagu yang tadi kita nyanyiin. Saudara jangan nyanyi dengan cara biasa. Saudara lagu ini nyanyikan dengan hati gini loh. Aku pengen kejar Kristus. Enggak ada yang lain dalam hidupku. Aku pengen Kristus. Itu sebabnya waktu baca firman. Ini menuntun aku pada Kristus. Kesukaan hatiku mengikut Tuhan. Amin. Yuk datang sama Tuhan yuk saudara. Saya merasa Tuhan akan menguatkan beberapa di antara kita. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku. Katakan. Ku semakin berkurang, Cuma Engkau Kristus. Yesus semakin bertambah. Oh, mengikut Yesus. Itulah Kesukaan hatiku. kami siap melepas Tuhan. Lepas semua aku untuk mengenal. Kami pengen tahu. Kami kejar Engkau Tuhan. Kami mau mengiring Engkau. Oh ya.
bersama-sama mengikut. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk Mengenal tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal hendak Kami cuma mau Engkau Tuhan. di Kami cuma mau Engkau Tuhan. hidupku. Gak ada yang mengalihkan wajah kami dari Engkau. Kami cuma mau Engkau. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami berdoa supaya setiap firman yang masuk di dalam roh kami, dia menjadi hidup dan berkuasa, mengalahkan kekhawatiran, ketakutan kami, mengalahkan semua pikiran-pikiran yang menggerogoti kami, mengalahkan ketidakpercayaan kami akan realita kehidupan Tuhan. Kami berdoa firman-Mu saat ini juga seperti pedang bermata dua, memisahkan mana perkataan Tuhan dan mana perkataan dunia. Berkata-katalah pada kami saat ini dalam nama Yesus. Semua yang sudah kami dengar menjadi hidup dalam roh kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami di tengah-tengah pengajaran dunia yang begitu banyak. Perkataan-perkataan baik filosofi dunia yang begitu banyak. Biar kami terus berpegang pada firman-Mu. Tidak tergoyahkan. Jemaat Tuhan Apollo Barat pada pagi hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini bahkan sampai Yesus datang yang kedua kalinya, sampai selama-lamanya penyertaannya tak pernah berhenti dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.